Katanya Infinix Hot Series naik kelas. Kenapa enggak? So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Infinix Hot 12, smartphone seri Hot terbaru dari Infinix yang harganya ini 2 juta lebih sedikit. Buat yang udah kenal Infinix lama pasti udah tahu ya kalau seri Hot mereka itu kastanya ada di bawah seri Note mereka. Biasanya hal yang dipangkas itu ada di bagian kamera dan layarnya aja, tapi sisanya ini masih menarik buat kita lirik. Oke, buat harganya sendiri Infinix Hot 12 ini dibanderol dengan harga SRP Rp2.199.000 dan kalau lagi flash sale biasanya itu Rp100.000 lebih murah. Untuk desain Infinix Hot 12 ini berasa naik kelas ya. Aku perlu apresiasi di mana desain dari Hot series mereka ini udah lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kita selalu disuguhin sama bodi plastik, finishing glossy, dan desain yang dalam tanda kutip itu kelihatan murahan, tapi kali ini mereka sukses bikin desainnya ini tambah kelihatan cakep. Fingerprint juga udah nggak ada di bagian belakang lagi, bodinya ini lebih tipis dan ada sentuhan ala-ala mengotak gitu meskipun nggak total mengotak. Aku juga suka banget nih sama frame kameranya yang tipis banget ya, jarang ada HP yang bisa bikin frame kamera serata ini sama bodinya. Di sisi atas smartphone ini kosong nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, lalu di bagian bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo, di mana yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Buat suaranya ini kenceng ya, cuma saat terlalu kencang suaranya jadi pecah. Dan di sini speaker bagian atas juga suaranya lebih kecil ketimbang yang ada di bagian bawah. Oke, lanjut kita bahas soal layarnya. Jadi buat layar Infinix Hot 12 ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD. Resolusinya ini HD+ dan punya luas layar yang ada di 6,82 inci. Ukuran layar yang cukup gede nih buat sebuah smartphone. Yap, buat resolusi ini turun kasta dari yang tadinya Full HD Plus di Hot 11 kali ini jadi HD Plus aja di Hot 12 mereka. Tapi buat yang nggak terlalu detail orangnya, aku rasa HD Plus aja ini nggak akan jadi masalah. Untungnya refresh rate ini naik kelas ya. Sekarang udah 90 Hz yang udah kerasa lebih smooth lah ketika lagi dipakai scrolling-scrolling sosmed atau beranda. Overall kualitas layarnya ini udah tergolong cukup, downgrade resolusi nggak jadi masalah. Yang penting desain layarnya ini udah kekinian dengan pakai punch hole. Ini penting ya, karena banyak juga yang anggap layar berponi itu kelihatan ketinggalan zaman. Oke, next kita bahas performanya. Jadi buat performa Infinix Hot 12 ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G85 yang dari sebelumnya itu Helio G70. Yoi, ini naik kelas. RAM-nya ini punya kapasitas 6GB dan internal ini punya kapasitas 128GB. Buat dipakai harian udah pasti aman. Buat sekedar chattingan, main sosmed, baca berita, atau foto-foto aja, ini HP ya udah lebih dari cukup buat ngejalanin itu semua. Terus buat dipakai ngegame, misal Mobile Legends, ini aman terkendali. Di sini kita bisa dapetin settingan high dengan frame rate yang juga bisa kita set ke high juga. Selama ngetes ini FPS aman ya di 60-an FPS dan aku tuh nggak nemuin adanya kendala sama sekali di game ini. Lanjut buat PUBG Mobile, ini settingan yang didapat ada di Smooth Ultra sampai HD High. Dan selama ngetes FPS ini cukup rata di tiap settingan yang kita pilih. Buat gyroscope sayangnya ini software, jadinya ya bakalan kerasa delay ketika kita pakai. Terus lanjut buat Genshin Impact di settingan lowestnya FPS yang didapat ini ada di kisaran 30 sampai 40 FPS. Buat HP yang harganya 2 juta ini itu udah tergolong cakep, gak bisa berharap lebih juga sama smartphone kelas mid to low begini. Untuk baterainya sendiri Infinix Hot 12 dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 18 watt. Sementara itu buat sistem operasi ini mantapnya udah pakai Android 12 dengan basis XOS 10.6. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Hot 12 ini dibekali dengan setup 3 kamera, di mana ada kamera utama 13 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, dan yang satu lagi ini nggak tahu kamera apaan. Terus kalau buat di bagian depannya ini punya resolusi 8 megapiksel. Buat hasilnya ya standar HP di kelasnya ya, nggak bisa minta banyak juga mengingat hal lain yang dikasih itu juga cakep-cakep semua.
Menurutku hasilnya ini ala kadarnya, yang penting bisa nangkep gambar dengan jelas dan bisa dikasih tunjuk ke orang lain aja itu udah oke. Oke, ini adalah video dari Infinix Hot 12. Ini direkam pakai resolusi 1080-30, hasilnya seperti ini. Oke, kita coba autofocus. Oke lah ya. Sini ada 2K-nya juga, nanti kita bakal coba hasilnya seperti apa. Oh ya, sebelum itu kita mau ke kondisi yang kurang cahaya atau minim cahaya, hasilnya seperti ini. Oke, ini yang 2K 30, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Kalian bisa cek sendiri. Ini kita coba zoom digital, hasilnya seperti ini. Ini 2 kali, ini 3 kali, ini 4 kali, mentok 4 kali. Oke, ini kamera depan 1080-30. Di sini ada tanda yang ngikutin mata kita ya. Jadi autofocusnya ini udah oke banget buat kamera depannya. Ini juga bisa 2K, nanti kita bakal coba 2K-nya seperti apa. Dan kalau backlight seperti ini. Tuh, fokusnya masih bagus, masih ke muka kita. Autofokusnya udah oke sih. Lumayan lah buat HP harga 2 juta. Oke, ini 2K-nya hasilnya seperti ini. Seharusnya ini lebih tajam. Cuma karena layar HP ini cuma nggak nyampe 2K. Jadi ya kalau aku lihat di layar sih sama-sama aja ya kayak sebelumnya. Oke, mungkin gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya, aku rasa Infinix tuh perlahan pengen naikin kelas mereka ya. Mereka tuh udah upgrade sedikit-sedikit lah di bagian desain, layar, dan performa. Dan kecepatan ngecasnya ini juga udah lebih ngebut loh dari generasi sebelumnya. Tapi ya itu, harganya juga lebih mahal, jadi perlu kalian perhatiin juga ya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.